Apa hubungannya? 17, 18, 19. Di sini akan bicara tentang salah satu fungsi pengendalian, ya. Cost itu kan, cost accounting itu kan, ya, fungsinya untuk internal, ya, untuk internal management. Dan di sini mau mengendalikan biaya, begitu. Sehingga di sini konsep dari responsibility accounting itu apa, begitu kan? Responsible itu kan tanggung jawab, ya. Tanggung jawab di level menengah. Jadi kalau perusahaan itu middle management, manager begitu. Nanti yang paling atas tuh accountability, keluar, ya, pertanggungjawaban ke pemegang saham dan sebagainya. Ini responsibility. Ya karena suatu middle management itu, ya, dia memimpin suatu divisi, ada aktivitas, ada resource yang digunakan, ada biaya yang terserap, maka dia harus mempertanggungjawabkan itu, aktivitas itu. Nah, terutama di sini resource tersebut adalah cost-nya, ya. Karena mereka dianggap sebagai cost center. Ya, ada namanya responsibility center, pusat-pusat pertanggungjawaban. Seperti itu. Nah, kalau bicara divisi-divisi di produksi, ya, itu disebut cost center karena di situ tanggung jawabnya adalah mengelola biaya, ya. Kayak di pemerintahan deh, di pemerintahan. Ini sebelum saya masuk di sini. Di pemerintahan itu kementerian-kementerian juga bisa sebagai pusat-pusat seperti itu. Ya enggak? Kementerian Pertahanan, Kesehatan, Pendidikan itu semuanya pusat biaya loh. Setuju enggak? Mereka itu lebih banyak belanja kan, spending. Dikasih anggaran untuk dihabiskan. Nah, maksudnya ya digunakan, memang itu suatu program kan, program itu digunakan, ya, dieksekusinya dengan spending kan. Jadi nanti dia bertanggung jawab. Mereka pusat-pusat biaya. Beda dengan DJP, dia revenue center, ya, pusat pendapatan. Nah, di manufacturing bisnis ini, manajer-manajer itu adalah cost center, pusat biaya. Ya, mirip sih sebenarnya. Nah, nanti yang dibahas di sini lebih kita akan menyusun namanya flexible budget, ya. Flexible budget, kemudian bisa menjelaskan varian. Ada 2 varian di sini. Spending dan idle capacity. Ada yang tahu nggak? Ini varian untuk biaya apa? Sudah nonton video kan? Saya asumsikan sudah. Made, suaranya mana Made? Pas keluar Made. Ya. Ya Pak, masuk Pak. Ini nanti kita bahas flexible budget, kemudian ada yang namanya varian nanti, ya, varian. Varian itu membandingkan antara actual cost dengan applied-nya. Berarti ini bicara tentang biaya apa nih? Kemarin saya baca FOH Pak. Oke. Biaya FOH, ya, betul sekali. Jadi yang dibahas di sini adalah indirect cost karena ada applied-nya, applied FOH, ya. Nah, ini yang mengantarkan nanti kita bicara standar costing di sini. Standar costing ini juga bicara varian. Coba saya juga sambil lihat-lihat, ya. Varian, ya, bicara varian. Nah, varian itu semua nanti direct material, direct labor, dan FOH. Berarti chapter 17 itu nanti akan nyambung lagi di pertemuan ini 4. Jadi pertemuan 6, karena pertemuan 6 kita ngomongin FOH.
gitu. Jadi mendasarin saja untuk lanjut ke pertemuan 5 dan 6, terutama 6 karena 6 FOH. Kalau pertemuan 5 kita ke direct ya, direct material dan labor ya, seperti itu. Oke. Flexible budget apa sih? Ada yang mau sampaikan ke saya? Ada yang berpendapat? Budget. Oke, sebelum ke sana. Kita sudah di pertemuan 15 dan 16 menyusun budget, betul? Ya. Budget produksi di chapter 15 kan ya. Jadi sales kemudian production-nya. Nah, kita sebenarnya fokus ke production ini. Production di situ ada budget untuk direct material, direct labor dan FOH. Itu disebut sebagai ya sebagai static budget. Budget yang disusun di awal. Statis ditentukan di awal. Nah, lawannya statis itu adalah fleksibel. Apa itu fleksibel budget? ND, mana? Ada nggak ND? Dengan kata-kata sendiri, nggak perlu sesuai dengan definisi ya. Suaranya ada ND? Betul ya, ND kan? ND Putra. Oh, Andy izin malah ya. Oh, pas izin di sini. Oke. Gabriel Sandi. Ada? Ada, Pak. Izin. Tadi Andy izinnya tapi izin off cam aja sebenarnya. Oke, gak apa. Gabriel. Kalau menurut saya sih, Pak, ini ya, Pak, penganggaran yang dibuat untuk memperkirakan sebesar revenue dan cost yang seharusnya pada tingkat aktual aktivitas tertentu dalam periode tertentu, dalam periode tersebut. Keywordnya di mana? Yang membedakan statik dengan fleksibel. Aktivitas tertentu kayaknya deh, Pak. Aktivitas. Ya. Keywordnya tadi Oke, itu makasih. Pertama, statik itu dibuat di awal. Fleksibel budget dibuatnya kapan? Waktu. Ya kan? Gantian, Gabriel sudah. Christopher, ya. Halo? Halo, ya Pak. Halo. Waktu sekarang. Kita mau, Christopher, kita Ya, membedakan static dan fleksibel budget. Static dibikin di awal, ya. Kalau fleksibel kapan bikinnya? Kalau fleksibel mungkin di akhir, Mas. Karena fleksibel Akhir bulan, akhir triwulan, akhir tahun? akhir produksi, Pak, karena menyesuaikan dengan tingkat output. Menyesuaikan dengan tingkat produksi apa? Tingkat produksi yang aktualnya, yang terjadi, ya kan begitu ya? Oke. Jadi dia kan dianggarkan di awal, itu semuanya adalah expected, prediksi. Kapasitasnya adalah kapasitas normal. Kita mengekspektasi produksinya sesuai dengan kapasitas normal. Yang terjadi kapasitas aktualnya bisa berbeda. Maka kita sesuaikan budget yang awal itu ya ke aktivitas aktual. Kemudian baru dibandingkan dengan biaya aktualnya. Seperti itu kira-kira ya. Untuk awal ya. Oke. Itu saja sih pertemuan hari ini. Nanti kita lihat contohnya ya pakai Excel. Kalau yang dibahas di awal-awal ini seperti di video
itu sebenarnya membahas tentang FOH. Ya, ini kan ngomongin overhead cost. Sehingga kita bicara tentang rate, ya, applied rate itu bisa single, bisa multiple. Itu sudah kita pelajari dengan dosen sebelumnya ya, ketika departementalisasi dan chapter 12. Ini kan mengenal chapter 12. Anda mengenal di sini cara menghitung predetermined rate. Kemudian kapasitas itu ada yang teoretik, praktik, normal, dan seterusnya. Nah, anggaran dibuat pada kapasitas normal. Seperti itu ya. Terus bicara departementalisasi ini kan multiple rate. Jadi sebenarnya ini ngulang yang tadi. Ini ngulang sebenarnya. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita review lah biar pemahaman kita nyambung. Cita-cita di sini tuh pakai statik dulu nanti. Ya. Oke, kita mulai aja dengan slide ya. Slide-nya berarti sama dengan di video itu sebenarnya. Di LMS sudah ada belum sih slide-nya? Saya nggak ngecek LMS. Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Ada ya? Oke. Saya belum ngecek karena itu Dusko yang menyusun. Nyusunnya mungkin dari slide kita juga sih. Nggak tahu yang dipakai yang mana ya. Baik, kita diskusikan ini. Responsibility accounting, agak cepat sedikit. Ya tadi konsepnya tanggung jawab ya. Sehingga ini sistem akuntansi yang menghasilkan laporan biaya begitu. Karena kalau cost center berarti laporan biaya. Biaya tadi budget, biayanya, aktualnya gitu. Sehingga bisa dikendalikan. Sehingga kalau di Hongren itu di buku ini kan Carter nih. Yang buku satunya itu disebut ada management by exception. Ya. Maksudnya adalah manajemen itu fokus kepada hal-hal yang menyimpang. Karena kita ngomongin anggaran kan, sudah anggaran itu, Anda bayangkan gini, anggaran itu seharusnya tidak disusun asal. Seharusnya merupakan negosiasi antara manajer dengan atasannya. Yang bayangin nggak? Kan dia bikin nih anggaran, misalnya sales. Atasan mintanya besar kan, yang diminta itu kan nanti harus mempertanggungjawabkan. Tentu dia akan sanggup nggak ya gitu. Kalau sanggup diterima, tapi biasanya dia akan tetap bernegosiasi. Termasuk biaya kan, biaya mungkin atasan maunya minimum. Ini kalau dengan kualitas seperti ini, yang realistis seperti ini. Nah itu kan suatu ada fight di situ ya, sehingga terjadi kontrak berupa anggaran begitu. Ya anggaran itu suatu hal yang dianggap yang seharusnya. Jadi menjadi standar kan, standar costing nanti. Dia menjadi standar bahwa seharusnya biayanya seperti ini. Kalau lebih besar dari ini, berarti ada pemborosan. Gampangnya begitu. Analisa awalnya begitu. Ya, kalau lebih bagus, nah berarti ini ada hal yang perlu diapresiasi. Gitu ya. Nah, jadi ini responsibility accounting itu laporan tentang biaya untuk pengendalian dan biasanya menggunakan alat budgeting itu tadi. Nah, yang manajemen by exception tadi juga begitu. Dari anggaran itu yang berjalan sesuai dengan budget, nggak usah diperhatiin, sudah sesuai dengan standarnya. Berarti yang dilihat yang exception-nya, yang menyimpang. Fokus begitu terhadap hal-hal yang keluar dari jalur ya, yang menyimpang. Ya, bukan jalurnya PERT tapi ya. Oke, lanjut. Nah, yang saya ceritain ya intinya seperti ini tadi ya. Anda baca aja. Langsung ke ini ilustrasi yang FOH sebenarnya. Nah, yang ini sebenarnya ilustrasi belum bicara fleksibel. Ini masih static budget, tetapi sudah bicara nanti ada varian, perbedaan ya antara actual dan applied. Intinya begitu. Yang selama ini kita sudah sebut sebagai under applied atau over applied kan gitu ya. Itu kan varian ya seperti itu.
Baik. Kita bahas di sini contoh ya. Departemen produksi ada 2, service departemen ada 2. Nah, service departemen ini akan membebankan biayanya bagaimana? Yang pemeliharaan bagaimana, yang power bagaimana? Ya, ada 2 contoh nanti yang pemeliharaan dulu, yang pemeliharaan pakai single, kemudian nanti power pakai multiple. Kita masuk ke yang pemeliharaan ya. Pemeliharaan seperti ini punya biaya dianggarkan ya. Ya, dianggarkannya adalah fixed cost-nya sekian, variabelnya per jam sekian. Itu static budget di awal. Itu kan ada detailnya sebenarnya. Fixed cost isinya apa saja. Kan gitu, detail ya. Variabel isinya apa saja. Detail. Nah, secara agregat, secara umumnya ini. Fixed cost 150.000, variabelnya $20 per jam pemeliharaan. Berarti activity-nya adalah jam pemeliharaan, maintenance hour. Maka maintenance hour yang dianggarkan berapa, aktualnya berapa. Jadi waktu menyusun 150 dan $2 itu asumsinya total maintenance hours 5.000. Berarti fixed cost-nya rate-nya berapa? Dibagi saja 150 dibagi 5.000 ya. 30 ya. 30 per jam. Yang variabel kan 20 tadi ya. Sehingga predetermined rate keseluruhan adalah $50 per jam. Kan begitu ya. Ini digunakan untuk membebankan nanti kan. Kan gitu ya, bikin determine rate-nya nanti dibebankan dikalikan 50 dikalikan ke aktualnya. Itu adalah yang dibebankan ke produksi ya, ke WIP waktu itu kan seperti itu. Jadi ini ngulang saja sebenarnya. 50 kali aktual. Berarti 50 kali 2600 kali 800 kali 1 2 itu dibebankan ke masing-masing ya. Ya kan? Ini tadi rate-nya dikalikan aktualnya. Dapatlah pembebanannya FOH applied-nya 230. Sedangkan aktual cost-nya 245 seperti itu. Gamara, ada Gamara? Ada, Pak. Oke, lagi di mana itu? Di rumah ya, rumah background saja ya, sama seperti saya. Oke, dibebankan 230, aktualnya 245. Itu under atau over applied? Waktu kita pernah Under applied, Pak. under applied sebesar? Tinggal dikurangi berapa? 15.000. Under applied. Nah, ini nanti disebut varian. Ya, kemarin kita sebut under applied ini. Oke, 15.000. Kalau secara perusahaan, kalau under applied begini, yang dibebankan ke produksi lebih kecil daripada, saya balik katakanlah biar enak. Biaya yang terjadi lebih besar, ya, biaya aktualnya lebih besar daripada yang seharusnya dibebankan. Itu bagus buat perusahaan atau jelek? Jelek, Pak. Jelek ya. Kenapa, Mas? Siapa nih? Mas Altos ya? Lanjut, nggak apa-apa. Ini biar banyak berpartisipasi, berdiskusi. Kata-katanya tadi sudah saya susun kan. Biaya yang terjadi sesungguhnya, actual, lebih besar daripada yang dibebankan. Berarti, ayo dijawab.
Berarti apa dan argumennya apa? Berarti ini ya Pak, apa, biaya produksinya lebih kecil, jadi COGS-nya mengaruh ke COGS gitu nggak Pak? Mengaruhi COGS yang produk dengan kita. aktualnya menjadi lebih besar daripada yang applied. Kan nanti kan Iya gitu maksudnya. tetap under applied-nya tetap ditambahkan nanti kan actualnya. Maksudnya gini, oke? Tadi saya kan bilang biaya aktual yang terjadi lebih besar daripada yang applied. Applied tadi apa sih? Applied tadi adalah mari percepat, mundur. Applied tadi adalah standar. Kan? Ini kan rate itu kan standar. Yang seharusnya tuh segini kalikan aktual. Yang seharusnya tuh cuma 230. Kenapa yang terjadi malah lebih besar? Berarti indikasinya langsung pemborosan begitu. Yang gampangnya begitu. Intinya indikasi awal adalah unfavorable. Tidak disukai ya. Nanti kita mengenal namanya unfavorable dan favorable. Oke. Itu dulu. Jadi ngelihatnya sebenarnya karena ini ngomongin biaya, fokusnya gini aja. Kalau biaya yang aktual lebih besar, berarti kan rugi perusahaan. Begitu aja ya. Dibandingkan yang ini adalah seharusnya standar. Standar itu apa? Saya sampaikan tadi, standar itu sesuatu yang diekspektasikan, diharapkan, yang menjadi ukuran seharusnya begitu. Nah, ketika yang terjadi lebih besar karena biaya, berarti rugi dong. Standarnya hanya 230, yang terjadi lebih. Gitu ya. Maka dipertanyakan 15.000 ini kenapa gitu. Harus ada yang tanggung jawab. Itulah responsibility accounting. Gitu ya semuanya ya. Nyambungnya dengan responsibility seperti itu. Jadi 15 tadi itu sebenarnya bisa dipecah. Itu ada idle capacity. Coba untuk memahami idle capacity. Itu selisih kapasitas. Mana kapasitasnya? Antara budgeted dan aktual tuh angka yang mana sih? Kapasitas, saya nanya kapasitas, bukan ngomong biaya dulu ya. Kapasitasnya itu yang mana sih? Saya panggil Heriko. Ada? Wis yang jawab burungnya. Idle capacity itu yang di budgeted. Berapa angka kapasitasnya untuk budget? Berapa untuk aktual? Budget 230, aktual 245. Itu biaya, bukan kapasitas. Saya tanya kapasitas. Kapasitasnya itu tadi menggunakan maintenance hours gitu. Ya, Anda lihat aja di situ. Maintenance hours, budgeted total berapa? Aktual berapa? Tinggal dibaca, Mas. Itu budgeted 5.000, aktual 4.600. Selisihnya? Idle capacity. Selisihnya berapa nilainya? 400. 400 tuh kenapa disebut idle secara istilah tadi, secara pemahaman Anda? Idle itu kata Indonesianya apa sih? Nganggur kan? Nganggur ya, bukan idol loh ya. Idol lain lagi. Idol justru ini ya. Yang bagus idol menjadi idola. Ini malah jadi nganggur, gabut gitu ya. Oke. Kalau ini ada gabutnya 400 gitu ya. Nganggur gitu. Nganggur. Maksudnya gimana sih? Nah. Jadi kapasitas normal kan budgeted itu, yang budgeted tadi dasarnya kapasitasnya adalah yang normal kan 5.000 ya. Ketika ngitung fixed cost tadi dibaginya 5.000 loh, artinya biaya fixed cost yang berapa tadi biaya fixed cost-nya? Tutupan saya ini dengan ini sebentar. Ini kenapa nutup terus? Fixed cost-nya 150, ya kan? 150 itu, ya kan? Untuk kapasitas 5.000.
Ya kan? Berarti kalau kapasitas yang dipakai cuma 1000, biayanya berapa? Fixed cost-nya. Tadi kita punya rate, ya kan? $30 untuk fixed rate ya. Itu adalah untuk kapasitas 5.000, biayanya 150.000. Fixed cost-nya. Itu 5.000. Kalau ternyata aktualnya 1.000, biaya fixed cost-nya berapa? Siapa mau jawab? $150, Pak. Tetap 150 kan, namanya fixed cost. Betul kan? Jadi fixed cost ini dihitung untuk 5.000 kapasitas normal. Mau Anda pakai 1.000, 2.000, sampai 4.600 kan tetap 150. Itulah disebut nganggur. Kenapa nggak dipakai 5.000? Biayanya tetap 150. Disebut idle. Paham ya? Kalau Anda pakai cuma sedikit, biayanya tetap segitu. Seharusnya dimaksimalkan. Potensi Anda itu luar biasa, tapi Anda pakai tidur-tidur saja gitu. Maka tidak maksimal nanti hasilnya begitu ya. Udah masuk stand berarti kan luar biasa. Sekarang sudah sampai semester 4. Tahun depan. Ntar lagi Agustus tahun depan harusnya sudah pakai toga. Gitu. Kalau nggak tidur-tidur saja, nggak jadi idle begitu. Ya nyambung ya? Insya Allah ya. Itulah salah satu yang menjadi sebab terjadinya varian selisih tadi. Karena kapasitasnya tidak dipakai secara optimal. Ya. Ada yang nganggur. Fixed cost-nya tetap sebesar itu. Maka yang 400 ini disebut idle. Idle-nya berapa? Yang 400 kali ininya. Kali 30. Jadi yang idle capacity adalah berapa nih? 12 kan? 12. Nah, inilah idle capacity varian. Jadi kalau Anda ngitung idle capacity varian, ya kapasitas normalnya dikurangi dengan aktual. Kalau aktual lebih kecil itu namanya idle, unfavorable, tidak disukai. Kali rate-nya, rate fix-nya seperti itu. 12. Padahal selisihnya 15, masih ada 3.000. Apa ini 3.000? Bukan karena ini. Inilah yang boleh kita sebut sebagai pemborosan. Bukan karena kapasitasnya idle, tapi karena hal lain. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, dilanjut dulu slide-nya. Slide-nya mengulang karena sudah saya jelasin ya. Nah, kan 12.000. Bisa juga dihitung dari tadi total 150 ya kan, kali 30, 30-nya kali 400, 4.600 kan. Ya, segini. Ya hasilnya sama. Kalau mau mudah tadi aja. Yang idle kapasitasnya berapa? Kali rate-nya fixed cost. Nah, sehingga 3.000 masih. Nah, ini yang disebut spending varian. Jadi di chapter 17 itu lebih mengenalkan bahwa varian yang terjadi bisa di breakdown satu sisi karena kapasitinya tidak dipakai optimal atau bahkan lebih, maka varian di situ. Kalau tidak dipakai namanya idle, berarti unfavorable. Tetapi kalau dipakainya lebih, itu malah favorable ya. Karena biayanya kan tetap segitu. Ya. Nah, selisihnya disebut spending varian. Nah, itu akan dianalisis apakah itu karena inefisiensi atau salah menganggarkan atau ya memang rate-nya itu naik begitu seharusnya ya. Itu analisis berikutnya. Jadi kita sudah sampai di sini adalah dari applied, mengulang ya tadi. Applied itu gimana ngitungnya? Diulang. Terus varian. Variannya tadi kan sebenarnya over dan under juga kita udah pernah. Nah, sekarang di breakdown. Yang terjadi karena selisih capacity adalah namanya idle capacity. Yang selain itu adalah spending.
Gitu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Siapa nih? Made, Pak. Tadi kan apa namanya? Kalau misalnya aktual lebih besar daripada apa yang dianggarkan itu kan unfavorable ya, Pak. Nah, Betul. kenapa manajemen nggak gedein aja budgetnya, Pak? Kenapa begitu, Pak? Kan kalau misalnya gedein itu kan kalau nggak salah kalau overapplied itu yang diharapkan favorable. Kenapa nggak gitu aja, Pak? Apakah ini nanti larinya ke standar cost apa gimana, Pak? Makasih. Iya, iya. Manajemen. Jadi waktu menetapkan budgetnya tadi kan bicara tentang yang seharusnya. Itu ditetapkan di awal juga ya. Jadi, nah itu kan penganggaran itu salah satu problemnya adalah memang ada moral hazard. Ya, kalau kita tidak sama-sama berusaha jujur apa adanya, pengennya dapat untung, nah itu kan ada. Itu diteliti banyak penelitian tentang moral hazard. Dan itu kan terjadi. Manusia itu sifatnya seperti itu gitu ya. Harus dikendalikan gitu. Dia pengennya ya kalau biaya anggaran mintanya banyak. Kalau minta ya. Tapi kalau di sini budget juga seperti itu. Mintanya besar sehingga kalau terjadi besar ya akhirnya kan nggak kelihatan boros begitu ya. Makanya itu kan tadi harus saya bilang di awal waktu nyusun adalah fighting sebenarnya ya dengan atasan. Dan itu atasan juga harus didukung dengan ini dari mana angka segini. Gitu kan? Dia harus punya argumen kan. Tapi dia juga sebenarnya kan harus tahu juga bahwa secara pada izin ya. Di awal kita bicara manajemen cost ini, cost accounting ini, strategi perusahaan itu lebih ke cost leadership sebenarnya. Pengennya biaya itu ditekan, ya kan? Tanpa mengorbankan quality, maka kita bicara biaya quality juga ya, continuous improvement, total quality management gitu. Tapi kan pengennya ditekan, ya seperti itu. Jadi manajer juga kalau bisa menekan biaya juga pimpinan juga akan mengapresiasi juga, bukan berarti dia kan juga ngelihat kalau biayanya mahal begini, nanti kita bisa jual berapa? Oh ternyata manajer saya itu mampu loh membuat suatu produk yang biayanya juga bisa ditekan, hasilnya bagus. Itu kan prestasi juga. Jadi prestasi itu dilihat dari banyak hal, bukan hanya dari ini. Nah, balik lagi ke sini, balik kita paham bahwa budget tadi adalah yang seharusnya. Jadi bukan masalah digedein, ya memang seharusnya segitu gitu ya. Kita harus menganggap ini sudah ditentukan dengan model yang terbaik, ya seharusnya segitu gitu. Nah, karena seharusnya adalah tadi berapa? 230, kalau aktualnya segitu maka 230 karena rate-nya adalah tadi 50 kan? 50. Ternyata yang terjadi lebih besar. Nah, ini harus dianalisis. Karena ini melebihi yang seharusnya. Nah, gitu ya. Baik, Pak. Oke. Mudah-mudahan menarik nih sebenarnya makanya akuntan manajemen itu luar biasa sebenarnya ya, tapi memang banyak digunakan di perusahaan swasta ya. Baik. Ada lagi barangkali? Lanjut ya, lanjut dulu. Intinya sih ini, tapi kan saya mengajak konsepnya ya. Oke. Pindah ke departemen yang satunya yang menyediakan listrik. Ini contoh saja, dia biayanya 50.000 untuk fix dan variable cost-nya 0,1 berdasarkan KWH, ya kan? Nah, membebankannya dia pakai ide yang unik begini. Bukan dengan cara applied itu total. Tadi kan applied total ya. Total rate-nya kan fix dan variabel jadi satu total kan. Tadi yang contoh sebelumnya fix-nya $30 rate-nya,
variabelnya $20. Di total 50 gitu. Kalau ini enggak. Ya yang variabel cost yang 0,1 itu nanti dikalikannya aktual, tetapi yang fixnya dibebankan berdasarkan kapasitas yang disediakan. Berarti dia tetap pakai 50 gitu kan. Mau dipakai berapapun fix cost-nya segini. Dia dikalikan dengan yang dianggarkan, berarti dia hasilnya tetap akan 50.000. Nah, kita lihat ya. Ini penggunaannya. Penggunaan dari KWH, ya kan? 50.000 ini digunakan dengan asumsi kapasitasnya 250. Ternyata yang digunakan 230. Ada idle sebenarnya. Ya kan? Tetapi power department kalau masalah listrik dia tidak menghitung idle dia. Karena fixed cost-nya dibebankan berdasarkan tetap 250. Bukan aktual. Ya kalau sama-sama dikali 250 hasilnya ya 50.000. Enggak ada idle ya, seperti itu. Oke. Jadi tarif 0,2 ini karena kan 50 dibagi 250 ya kan? 0,2. 0,2-nya dikalikannya ke 250. Ya balik lagi ke 50. Pembebanannya kemana? Ke yang disediakan. Berarti ke 250 bukan ke 230. Jadi di sini dibebankannya ke 150 bukan 145. Di sini 80 bukan 70. Berarti kan angkanya akan tetap ke angka yang awal sehingga tidak ada idle capacity. Nah, maksud dia adalah biar variannya semuanya adalah varian spending begitu. Ini contoh saja. Nah kan, jadi dia yang fixed cost-nya tetap dikalikan yang disediakan. Angkanya ini, ya kan? Ya kalau dibandingkan dengan budgeted-nya ya nol dong. Orang sama-sama dikalikan ke yang ini. Variabelnya baru dikalikan aktual gitu lah. Ini baru ada selisih karena aktual. Nah, hasilnya ini 73. Sedangkan cost-nya ternyata 75. Lebih besar, karena lebih besar dia kembali unfavorable. Nah, 73 itu karena menghitungnya yang fixed cost-nya adalah tidak ada selisih, maka 2000 itu seluruhnya adalah spending varian. Seperti itu. Ini hanya sebuah contoh saja ya kalau perusahaan menggunakan ini. Nah, ini semuanya masih pakai static. Maka ini idealnya sebenarnya harus dibuat satu budget lagi yang disesuaikan dengan tingkat activity. Nah, jadi yang kita bahas tadi kan budgetnya statik. Sekarang kita sesuaikan dengan aktivitas aktual, baru dibandingkan dengan biaya aktual. Itulah yang disebut flexible budget. Budget yang disusun pada beberapa tingkat ya, fleksibel ya. Nah, yang penting adalah dia menyusun pada tingkat aktivitas actual yang kemudian disebut sebagai budget allowance atau allowable budget. Itu sebenarnya flexible budgetnya di situ, ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan barangkali. Nah, kan dia bisa memotivasi individu ya. Bertanggung jawab, memberikan informasi untuk mengidentifikasi inefisiensi dan seterusnya. Intinya controlling cost ya, seperti itu. Ini yang dari Carter Anda bisa melihat. Intinya nanti begini ya. Tapi budgetnya bukan yang static, tapi menyusun namanya flexible budget. Oke. Terus, nah ini tadi yang kita sebut ya. Sebenarnya ada beberapa tingkat sih ya.
Nanti kan dibikin misalnya bulanan, berarti bulan ini tingkatnya berapa. Februari beda lagi, disesuaikan lagi, gitu maksudnya ya. Setiap akhir periode yang mau dievaluasi berarti kan menyusunnya biasanya bulanan. Ini yang sudah kita singgung tadi. Anda sudah tahu perbedaannya kan statik dan fleksibel. Intinya dia disesuaikan dengan actual, ya. Terus disebut favorable ketika ya dia hubungannya meningkatkan income gitu. Jadi kalau cost aktualnya lebih besar, bakal menurunkan, maka unfavorable. Nah, tapi kalau aktualnya lebih kecil, itu meningkatkan income, maka favorable. Jadi pedomannya adalah pada income nanti. Kan keuntungan perusahaan itu ada income, operating income. Jadi di income statement itu tadi, COGS-nya kalau lebih besar, ya malah rugi gitu. Actualnya lebih besar, ya rugi gitu. Maka unfavorable. Oke. Contoh. Nah, untuk masuk fleksibel ini Carter cerita seperti ini. Ya. Budget 10.000 itu ya diasumsikan produksinya 1.000. Jadi kapasitas normalnya. Aktualnya lebih besar. Ternyata nambah 100. Biaya aktualnya juga lebih besar. Nambah 500. Tadi kita bicara, kalau aktualnya lebih besar daripada budget, itu adalah unfavorable. Apakah berarti 500 itu tidak efisien? Nah, manajer kan jawab, saya nambah 500 kan karena produksinya juga nambah 100, Pak. Kan gitu ya. Nah, berarti kan nggak bisa langsung menyebut itu tidak efisien. Mendingnya tidak bisa langsung ini ke sini. Tetapi budgetnya harus disesuaikan dulu ke 1.100. Flexible budget. Ya. Oke. Jadi yang disebut efisien tidak efisien itu adalah spending varian. Maka spending varian itu mengukurnya adalah, kalau dari angka di sini, 10.500 jangan dibandingkan ke budget, tetapi dibandingkan ke fleksibel budget, yaitu yang sudah disesuaikan. Nah, namanya budgeted allowance ya. Baru budgeted allowance dibandingkan ke applied itu namanya tadi idle capacity. Ya. Oke, sudah paham. Betul, sudah paham semua? Lanjut. Nah, harus disusun budget allowance, allowable budget. Sebenarnya flexible budget ya istilah lainnya. Di Carter seperti itu. Oke. Nah, yang aktual tadi bandinginnya ke sini gitu. Itulah yang efisien tidak efisien tadi. Budget allowance-nya baru dibandingkan dengan applied. Itulah idle capacity. Kalau dijumlah itulah total variannya tadi. Jadi total varian di breakdown jadi 2, tapi lebih tepat dengan cara menyusun satu budget lagi, yaitu flexible budget. Gitu, di tengah-tengah. Taruh tengah-tengah. Nah, kita taruh di sini kan. Ya, ini tadi yang static budget kan jadinya applied. Terus terjadi sesungguhnya ini. Ya kan? Jadi kalau ini data awal nih 1. Akhir periode dapat aktual ini. Maka kita susunlah budget statik yang disesuaikan dengan tingkat aktual kapasitasnya. Yang disesuaikan adalah yang variabelnya. Kan tadi 1.000. Kemudian jadi 1.100. Yang naik kan 100 itu yang variabel saja. Betul nggak? Fixnya tidak berubah. Jadi fixnya tidak berubah, sama dengan dari sini. Biayanya loh ya. Seperti itu. Panahnya kebalik. Dari sini ke sini. Begitu kan? Jadi menyusun budget allowance itu simpel. Jadi fixnya
tulis saja apa adanya, sama variabelnya, rate-nya tadi berapa di sini rate variabel? Kalikan dengan aktual. Rubahlah dia, gitu. Ya, kalau kita gambar yang ini, berarti kan punya rate berapa? Kalikan dengan 1100. Artinya dia naik 100, maka biaya variabelnya juga akan naik, gitu. Gitu ya. Oke. Ya. Setelah kita susun, ketika kita bandingkan, inilah yang namanya ini, inilah yang namanya menganggur, ya, gabut gitu ya. Oke. Ilustrasi ini sebenarnya lebih bagus nanti di Excel ya, tapi ini bisa kita lihat. Budgeted, ini static budgetnya, ya kan? Tadi disebutkan 100 unit, biayanya 10.000. Fixed cost-nya 6.000, berarti rate-nya $6 untuk 1.000 unit. Dia 1.100, fix-nya tetap 6.000. Maka ketika kita bikin budget allowance, nah gitu ya. Ini nanti belakangan. Fix-nya kan tetap 6.000. Variabelnya kalikan kan berubah. Sehingga namanya berapa? 400. Ya kan? Ini dibandingkan dengan aktualnya. Kenapa seharusnya nambah 400 kan jadinya 10.400. Kenapa terjadi 10.500? 100-nya tidak efisien. Kesimpulan awal begitu. Itu spending varian. Ya nanti di perusahaan akan dianalisis lebih lanjut, tapi kita kan lihat angka begitu logikanya, ya. Saya ulang ya. Gitu ya. Membuat budget allowance itu fixnya sama, variabelnya yang $4 dikalikan dengan aktualnya. Sehingga kita tahu nambah dong, nambahnya 400. Gitu. Itu dibandingkan dengan aktual selisih 100. Spending varian. Nah, kemudian yang nomor budget ini, yang 10.400 ini, kalau dibandingkan dengan applied-nya mana? Ini kan? Ini, 11. Selisihnya berapa? Nah, sebentar, jangan dijawab. Gantian. Ya. Absen 1, Aditya. Iya, Pak. Saya ulang. Yang budgeted allowance 10.400 dibandingkan dengan applied 11.000. Selisihnya berapa? 600, Pak. 600. Inilah yang disebut idle. 600 itu bagus atau tidak? Applied-nya 11.000, budget allowance-nya 10.400. Anda melihat dari mana, bagus atau tidaknya? Kita dengan itunya, Pak, allowance. Sebentar, ada suara motor lewat. Saya di sini lagi dipindah, nggak seperti tempat biasa nih. Ya, terbuka. Di bawah saya ada jalan umum. Ulang, Mas Aditya. Gimana tadi? 600-nya? Favorable, unfavorable, kenapa? Favorable jika aktualnya lebih kecil daripada budgetnya, Pak. Favorable? Ini favorable, Pak. Aktualnya lebih kecil dari budget. Oke. Aktualnya yang mana? 10.500, Pak.
2.500 man 2.500. 2.500 Pak. 10.500. Iya. Oke. Tadi kan bandingannya 10.400 dengan 11.000. Yang 11.000 sama 11.000. Oke, ya. Kalau kita bicara yang awal, idle capacity ini Anda cukup melihat kapasitasnya. Mas Adit, kapasitas normalnya berapa tadi? Normalnya berapa? Aktualnya berapa? Berapa unit? Kan ada unit di situ. Kapasitas normal, berarti waktu menyusun budget itu kan normal. Budgetnya pakai berapa unit? 1.000 unit tadi Pak. Iya, pakai 1.000 ya. Yang ragu-ragu. Aktualnya ternyata 1.100 Pak. ih besar. Tidak ada yang idle. Ya kan? Tidak ada yang idle, maka ini bagus, favorable. Jadi unfavorable itu kalau lebih rendah aktualnya. Jadi cara menghitungnya, selain 600 ini, selain dengan cara membandingkan applied 11.000 dengan 10.400, bisa dengan ini dikurangin jadinya 100, kalikan dengan rate-nya fixed cost. Ini rate-nya kan 6. Nah, dapatnya sama 600. Semuanya ya. Seperti itu. Selesai nih hari ini pertemuan. Nanti kita lihat lagi contoh yang ada di Excel ya. 600. Seperti itu. Nah, ini mau cerita ya. Seharusnya naik cuma 400 katanya kan. Tadi naik cuma 400 ini. Kenapa jadi ini? Berarti 100 itu spending ya. Sedangkan yang idle capacity. Capacity-nya aja Anda bandingin. Aktualnya lebih besar, maka favorable. Jadi kalau Anda lihat tadi tuh selisihnya itu kan 500 tadi ya. Over applied kan. Ya. Ya. Nah, nih. Aktualnya lebih kecil, jadi favorable. Tetapi kalau di breakdown ketahuan, ini tidak sekedar favorable, ternyata tetap ada inefisiensi. Karena ini 500 favorable ini berasal dari 100 tidak menyenangkan dan 600 menyenangkan begitu. Ya. Nah, nanti di pertemuan 6 dibagi lagi spending varian, dijelasin lagi 100 ini tidak menyenangkannya bagaimana? Dibagi 2. Idle capacity dibagi 2 lagi. Jadi di pertemuan 6 kita ngulang yang ini, tapi spending varian dibagi 2, idle capacity dibagi 2. Jadi ada 4 varian seperti itu ya. Makanya saya bilang ini menjadi dasar untuk variannya FOH ya. Oke, udah selesai. Pertanyaan barangkali? Ini airnya sudah jarang nih, nggak pernah diisi lagi. Ya, karena nggak ada orang kan. Hemat listrik juga, nggak ada yang bersihin nanti ya. Kita coba lihat di Carter itu tadi. Coba kita lihat buku Carter lagi ya. Ini jelasin tadi ya, statik ya kan. Nah, terus dia jelasin contoh seperti ini. Budget, ini budgetnya. Mesin departemen ya, punya budget pada kapasitas normal. Normal capacity kan? Normal kapasitinya adalah 1000. Tapi itu adalah 80% dari kapasitas maksimumnya itu ya. Artinya bisa lebih dari 1000. Normal itu bukan 100%. Ya kan?
Kalau Anda masih ingat pelajaran sebelumnya ada teoritis dan sebagainya. Kapasitas normal di sini 80%, yaitu 1000. Berarti 100%-nya berapa? Berapa dong? Lebih dari 1000 ya. Nah, itu matematika saja kan ya. Oke. Dengan 1000 biayanya akan seperti ini. Detail ini. Ya kan ada biaya-biaya yang fix, ada yang kalau indirect kan ada fixnya, ada variabelnya, factory dan seterusnya ya. Nah, yang fix nggak usah pakai rate juga langsung totalnya akan tetap ya 26.000. Sedangkan yang variabel ini ada rate-nya masing-masing, totalnya $4 dari total variable cost. Nah, kalau 4, jadi total biayanya berapa? 26.000 ditambah $4 kali 1000 kan? Kan rate-nya $4. Ini pada 1000 mesin hours, berarti 4.000. Jadi total biayanya dianggarkan 30.000. Kalau ditanya predetermined rate-nya berapa? Ya $4 ditambah $26 kan? Ini kan 26.000 dibagi 1000 kan 26. Totalnya 30. Kan begitu. Jadi kalau mau applied nanti 30 kali berapa aktual capacity-nya. Kan gitu ya. Oke, ternyata biaya yang terjadi. Oke, kalau ini dia bikin beberapa kapasitas ya. Tadi 80, kalau 70 segini. 90 segini, 100 segini. Ini kalau mau bikin beberapa tingkat aktivitas ya. Di mana fixnya kan nggak pernah berubah. Fix kan tetap. Yang berubah adalah variabelnya sesuai dengan kalau dia lebih kecil, biayanya lebih kecil. Kalau naik, biayanya lebih naik. Oke. Kemudian biaya aktualnya adalah ini. Ternyata aktualnya bukan 1000 tapi 1075. Biayanya sekian. Nah, ya kan? Susunlah di sini disuruh menyusun varian report untuk menghitung idle capacity dan spending varian ya, idle capacity varian dan spending varian begitu. Caranya ini yang aktual dibandingin dengan budget allowance. Susun dulu budget allowance pada tingkat aktualnya. Ini ya. Seperti itu. Agar lebih mudah, kita lihat di Excel saja. Mudah-mudahan Excel-nya sudah saya buka. Ini dia. Ya kan? 1000. Tadi rate-nya segini ya kan. Berarti 1000 kali ini 500 seterusnya. Biayanya 4.000 kan. Inilah static budget tadi kan. 4.000 ditambah 26.000 totalnya 30. Itu static budget. Kemudian aktualnya ternyata adalah ini ya kan. Ini biar ini di hide saja ya. Biar naik. Kemudian di freeze saja ya. Oke. Salah freeze-nya. Nah, 1000 ya. Oke. Nah, aktualnya tadi sudah dapat data. Datanya kita masukkan aja aktual ya. Tadi variabel sekian. Fixnya sekian. Ini berdasarkan data yang aktualnya yaitu 30.775,75. Nah, yang ini harus kita susun. Ini belum ada nih, kita susun ya. Nah, Anda diminta menghitung spending dan idle capacity yang detail. Kalau menyusun variant report detail, tapi kalau hanya disuruh menghitung, Anda bisa langsung angka terakhirnya sebenarnya. Bawahnya saja gitu ya. Langsung dapat selisihnya berapa.
variannya berapa. Tapi kalau diminta menyusun varian report, sebenarnya ya diminta satu-satu. Karena kan dievaluasinya satu-satu nih. Yang terjadi di biaya yang mana sih? Gitu ya. Kalau ini kan baru angkanya nanti. Oke. Kita ulang. Ini tadi statik 30 ya kan? Biayanya 30,75. Kita hitung applied-nya dulu. Yang dibebankan berapa? $30 kali aktualnya 1075. Ini kan dapatnya 32,250. Ini kok udah ada isinya sih? Harusnya pakai rumus. Nggak apa-apa lah ya. Ini kalau di-delete dulu, nanti jadi rumus ya. Ini udah dapat ya? Nah, sekarang kita susun budget allowance. Budget allowance adalah fixed cost-nya sama, berarti tinggal dipindahin. Fixed cost-nya sama dengan static budget kan. Fixed cost-nya itu kan terjadi mau kapasitas berapapun, biayanya ya sebenarnya 26 ini. Karena 26 ini pada kapasitas normalnya begitu. Kemudian variabelnya baru mengikuti aktualnya. Jadi inilah disebut fleksibel tadi ya. Di mana variabelnya yang awalnya menggunakan kapasitas normal menjadi kapasitas aktual. Berarti dikali dengan aktual begitu. Kita kasih dolar. Ya. Semuanya ya. Yes. Jadi karena kapasitas naik segini, biayanya juga dari 4.000 jadi 4.300. Oke. Totalnya menjadi 26 ditambah 4.300. Nah, 30.300 dibandingkan dengan 30.775. Ini saya tulis semua sih, saya nggak usah nanya nih. Gedean aktualnya, maka unfavorable. Inilah spending varian, ya kan? Ya, spending varian nih. Kemudian mencari ideal capacity, budget allowance dibandingkan dengan applied-nya. Inilah karena applied-nya lebih besar, applied-nya. Karena kapasitas yang dipakai lebih melebihi kapasitas normalnya, ya favorable begitu ya. Jadi di sini kalau minus di sini malah favorable ya. Oke. Bisa ya semua ya? Nah, kalau ini ditambah ini hasilnya harus sama dengan 14475 ya. Spendingnya 475, idle capacity tadi 195 kan 147425 sama dengan over applied-nya. Kan 32 applied, aktualnya 30.775. Jadi over applied sebesar ini. Jadi ini dibagi dua. Ini ada spending, inefficiency, ada idle. Idle-nya justru tidak terjadi idle, tapi over capacity. Tapi nyebutnya tetap idle capacity varian ya. Seperti itu. Nah, cara menghitung idle capacity varian yang lain tadi masih ingat? Kapasitas normalnya berapa? 1000. Terus kapasitas yang terjadi sekian. Berarti kan selisihnya adalah melebihi sebesar 75. 75 dikalikan rate-nya. Rate dari fixed cost 26. Nah, dapat 1975 sama dengan ini ya. Sama ya. Nah, itulah idle capacity. Ya. Oke, cukup. Ya. Sepertinya tidak akan ada pertanyaan. Ada nggak? Saya menduga tidak akan ada pertanyaan karena sudah bisa dipahami. Tapi kalau pengen lebih paham, kadang-kala kan kita bukan masalah sudah bisa atau tidak, tapi
ada yang ganjel. Nah, itu kan ditanyakan gitu ya. Dia orang bertanya itu karena di benaknya muncul tadi kan aku begitu ya. Nah, atau apa ya? Ada yang ganjel gitu ya. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, berarti nggak ada yang ganjel ini. Atau lagi idle. Nggak kan ya? Fisiknya di sini, otaknya idle gitu. Kosong. Ya, bercanda. Enggak lah ya. Tapi harus diakui sih ya. Fokus terhadap sesuatu itu adalah suatu hal yang tidak mudah. Karena tidak mudah, itu challenging. Tantangan Anda. Kan tidak mudah kan? Pengen lihat WA, lain kalau Anda ya. Mungkin lain, lihat yang lain. Discord-nya dan sebagainya. Aduh. Mikirin apa begitu ya. Oke, kalau tidak ada kita latihannya sebenarnya menyusun varian dan itu. Kalau lihat di RPS itu ada beberapa latihan. Nanti saya pandu saja pakai WA ya. Jadi Zoom meetingnya kita cukupkan sampai di sini. Nanti latihannya saya pandu pakai WA. Anda coba baca dan kita diskusikan. Nanti sisa waktunya untuk kuis. Jadi kan Zoom meetingnya bisa kita tutup dulu ya. Saya kasih kesempatan sekali lagi kalau masih ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, kita bisa close the door. Ya. Anda mendengar suara apa? Ada kedengaran? Tahu, Pak. Kedengeran Pak, capung. Kesalahan. Coba yang benar siapa? Belum ada yang benar. Tahu, terus apa tadi? Sapu mungkin Pak. Sahur, Pak. Sahur. Ini kalau bukan apa namanya? Bukan tahu bulat gitu. Dan makanan gitu. Karena puasa yang lewat perabot gitu. Ini tadi sapu. Bukan perabot ya, jualan sapu kayaknya. Oke. Kalau lagi anak-anak yang main, kedengeran juga. Canda ya. Karena di sebelah ini itu kampung lain. Jadi ini tebing, di bawahnya jalanan gitu. Saya lagi bosan di ruangan di atas. Nanti kalau bosan di sini pindah lagi. Oke, kalau saya ya kita tutup. Terus nanti saya posting. Boleh break dulu deh. Jam 9 lah kita mulai lagi di grup WA ya. Kita break dulu. Baik. Sukses selalu. Kita akan ketemu lagi di WA ya. Dadah.